Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku para pecinta Tosan Haji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, saya ingatkan sekali lagi, siapa yang terbanyak men-share video ini nanti akan saya berikan hadiah di akhir bulan satu keris untuk anda, gratis teman-teman. Jadi bagi teman-teman ini yang pengen dapat keris secara gratis dari saya, akan saya beri secara gratis, dan syaratnya adalah anda tekan tombol subscribe-nya serta men-share video ini ke media sosial milik anda, Facebook misalkan, jadi grup-grup Facebook apa saja. Nanti yang terbanyak akan saya dapatkan hadiah, akan saya berikan hadiah berupa keris tangguh utuh sepuh. Oke teman-teman sekalian, di pagi ini saya akan membahas keris yang bertangguh atau era pembuatan sekitar abad ke-15, yaitu sekitar kalau Masehi ya, tahun 1400-an hingga 1500-an, yaitu masa berjayanya Kesultanan Cirebon. Kerisnya sangat merbawani dan sangat panjang, bisa dikatakan panjang lebih daripada ukuran normal, berarti dinamakan keris corok teman-teman, varian corok. Dikatakan corok karena keris ini panjangnya melebihi dari 40 cm, lebih tepatnya 45 cm panjang wilahnya saja, lain dari panjang peksinya ya, itu belum kehitung. Oke teman-teman sekalian, jadi warangganya seperti ini ya. Warangganya khas daripada Banjihan Surakarta, panjangnya melebihi dari panjang normal pada umumnya teman-teman. Coba kita buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi pada bagian sorsoran ini seperti junjung derajat teman-teman. Pamornya seperti junjung derajat. Memang sengaja tidak saya buka plastiknya karena masih kelihatan ya. Meskipun saya review lipat video masih tetap kelihatan. Ini sudah dipaten ini apa? Plastiknya ini untuk melindungi dari karat teman-teman. Ini lebih aman seperti ini sebetulnya daripada diminyai, itu lebih aman karena memang sangat rapi dan dipaten sudah. Jadi tangan kita tidak masuk langsung, tidak memegang langsung karena tangan mengandung lemak menyebabkan karat. Oke, junjung derajat pada bagian sorsoran, dan pada bagian wilahnya ini adalah ngulit semongko. Masih cenderung aman pada bagian pamornya karena meliputi seluruh bagian wilah teman-teman. Jadi panjangnya 45 cm. Coba Anda perhatikan pada bagian tikel alis ya. Tikel alis ini cenderung landai ke bawah. Tikel alis itu teman-teman itu ada berbagai macam nama ya. Jadi salah satu gaya atau varian atau style dari tikel alis itu ada namanya. Kalau gaya seperti ini, agak landai ke bawah ini lalu ke atas, itu mirip gedong terong, sehingga dinamakan tikel alis ganggang godong terong. Seperti ini jenisnya. Dengan rijikan ada tikel alis, ada gandik polos seperti ini, ada pijetan, dan tidak ada rijikan yang lain, berarti ini dinamakan dengan maksud saya adalah dinamakan dapur tilam upih. Tilam upih kalau dahulu teman-teman ya, anak yang balik memasuki masa balik, maka orang tua akan menghadiahkan sebuah keris lurus, yaitu adalah keris tilam upih atau tilam sari. Jadi keris-keris lurus itu kalau kita artikan pada zaman sekarang untuk koleksi ya, bisa dikatakan untuk pemula itu bagus. Tilam upih, tilam sari, brojol itu keris-keris lurus bagus. Bagaimana makna filosofi daripada keris berpamor ngulit semongko? Teman-teman sekalian, ngulit semongko ya, itu bentuk gambaran paling umum pada sebilah keris. Diduga salah satu bentuk pamor generasi awal selain pamor waswutah misalkan. Jadi kan hampir sama dengan pamor waswutah.
pamor adek merambut misalkan, dan pamor banyu mili, serta pamor pendaringan kebak. Mungkin karena bentuk gambaran yang sangat sederhana tapi sangat abstrak jika diartikan, teman-teman, dan tidak terbilang varian bentuk motifnya. Jadi entah di masa apa dan di mana kulit semongko itu mulai dipakai untuk nama pamor, teman-teman, serta siapa pertama kali yang mencetuskan hanya Gusti Allah yang Maha tahu. Jadi tapi ini ya, tidak diduga nama itu populer setelah mendapat restu dari pihak keraton, dan entah keraton mana yang merestui dari nama kulit semongko ini. Teman-teman sekalian, menurut catatan mengenai pamor keris ya, yang dicetak tahun 2000-an, pamor kulit semangka itu dituliskan sebagai sepintas seperti kulit semangka. Tuahnya seperti sumsum buron, memudahkan dalam mencari jalan rezeki dan mudah bergaul pada siapa saja dan dari golongan manapun. Pamor ini tidak memilih dan cocok untuk siapa saja pemiliknya. Sedangkan menurut buku Ensiklopedia Budaya Nasional, Keris dan Senjata Tradisional Indonesia lainnya, karya Bambang Haryo Srinuksmo dan S. Lumitu, waktu itu cetakan buku 1988 kalau tidak salah, teman-teman, dituliskan bahwa ngulit semongko adalah nama pamor yang bentuk gambaran pamornya menyerupai kulit buah semangka. Ya. Tergolong pamor tiban, yaitu pamor tiban adalah pamor yang tidak direncanakan oleh seorang empunya. Jadi terjadi dengan sendirinya. Ya. Teman-teman sekalian, pamor yang tergolong jenis pamor mulumah ini dinilai cocok bagi siapapun pemiliknya. Jadi nggak memilih, teman-teman. Karakternya itu tidak memilih. Jadi siapapun bisa memilikinya, teman-teman sekalian. Sedangkan untuk masalah kepercayaan, aspek filosofinya, ya, ngulit semongko itu diambil dari buah semangka itu sendiri. Seperti halnya yang pertama adalah semangka bisa dikatakan sebagai salah satu buah yang unik, ya. Buahnya relatif besar, tapi daging buahnya sebenarnya adalah air. Ini mirip dengan manusia yang sebagian besar isinya adalah air atau cairan, lemak misalkan, enzim, dan lain-lain. Yang kedua adalah warna kulit buah semangka umumnya hijau atau kuning kehijau-hijauan dengan isi buah berwarna merah atau kuning. Ini bisa dimaknakan sebagai manusia yang berbeda antara yang tampak di luar dengan isi di dalam hati dan pikirannya, dengan sikap atau watak yang sebenarnya. Manusia bisa menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya sesuai dengan keadaan atau maksud dan tujuan masing-masing orang. Yang ketiga, daging buah semangka. Rasanya manis berair dan sangat mudah memakannya. Walau juga terus hati-hati agar biji buahnya tidak tertelan, teman-teman. Hampir semua orang dan dari berbagai golongan umur, kecuali bayi ya, itu menyukai dan bisa memakan buah semangka. Lalu selanjutnya, semua bagian dari buah semangka bisa bermanfaat. Daging buahnya bisa dimakan, bekas kulitnya bisa dibuat untuk berbagai bentuk mainan tradisional, misalkan untuk anak-anak di masa dahulu ya. Nggak tahu kalau sekarang ini. Dan biji semangka bisa dibuat menjadi kuaci. Wah, ini teman-teman. Di masa kini pun anak-anak kecil di desa-desa mungkin masih banyak yang membuat mainan dari bekas kulit buah semangka. Dan juga tidak lupa kadang buah semangka kulitnya itu bisa dibuat untuk makan ternak ya, hewan ternak kita. Misalkan sapi, itu suka juga. Sehingga bisa dikatakan teman-teman sekalian, dalam penjabaran makna pamor ngulit semongko itu yang tidak memilih ya, pamor ini cocok untuk siapa saja ya. Jadi hampir semua orang itu menyukai semangka, dan bisa dikatakan maknanya
Jika kita memiliki pamor ngulit semongko, bisa dikatakan disukai oleh banyak orang juga. Dalam hal kerejekian pun akan sangat kuat magnetnya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, begitulah makna dan filosofi, sejarah, serta aspek filosofi dari bagian ngulit semongko ini. Ya, ini adalah pamor ngulit semongko bertangguh Kesultanan Cirebon dan berdapur tilam upi. Sangat merbawani, tegas, gagah, dan sangat wingit sekali, teman-teman. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Merdeka.